Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Desti Syamita, NPM 4220026, Prodi Biologi STK IPPGRI Lubuk Linggau, dengan dosen pengampu Reni Dwi Riastuti, MPDSI, dengan mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Tingkat Rendah. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi taksonomi divisi Schizophyta. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu Schizophyta? Schizophyta merupakan tumbuhan belah yang memiliki ciri khusus dengan berkembang biak membelah diri. Schizophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu schizen artinya membelah dan phyton artinya itu tumbuhan. Tumbuhan belah dianggap sebagai kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangbiakan filogenetik yang paling rendah, sehingga dari segi evolusi merupakan kelompok tumbuhan yang paling tua dan paling primitif. Adapun ciri-ciri dari Schizophyta yaitu ciri umumnya berkembang biak dengan cara membelah diri dan tubuhnya terdiri dari satu sel dan protoplasma belum terdiferensiasi dengan jelas sehingga inti sel dan plastidanya belum jelas. Kelompok Schizophyta ini terdiri menjadi dua kelas yaitu kelas bakteri dan kelas ganggang biru atau ganggang belah. Pada bakteri memiliki ciri umum yaitu tubuhnya uniseluler dan tidak berklorofil, hidup bersifat autotrof dan reproduksi dengan cara membelah diri. Habitat bakteri hidup di mana-mana dan satuan ukuran bakteri yaitu mikron. Ciri-ciri dari ganggang biru atau ganggang belah yaitu tumbuhan bersel satu, memiliki klorofil, dinding sel mengandung peptida, berkembang biak dengan cara vegetatif atau membelah dan tidak memiliki bulu cambuk. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari Schizophyta. Schizophyta terdiri dari dua kelas yaitu kelas bakteri dan kelas ganggang biru atau ganggang belah. Bentuk dari Schizophyta bakteri yaitu seperti ini yang terdiri dari kokus, kemani, spiral, dan fibro atau bentuk koma. Bentuk kokus terdiri dari bentuk bulat, monokokus, diplococcus, streptococcus, dan staphylococcus. Dan bentuk kemani terdiri dari batang, diplobasil, dan streptobasil. Dan spiral terdiri dari bentuk spiral, spirilium. Dan fibro terdiri dari bentuk koma. Kemudian yaitu bentuk dari ganggang. Ganggang memiliki bentuk tali beragam yaitu uniseluler dan multiseluler dan berpigmen fotosintetik. Dapat teman-teman lihat seperti inilah bentuk-bentuk dari ganggang. Kemudian yaitu cara hidup Schizophyta yaitu dibagi menjadi dua yaitu heterotrof dan autotrof. Heterotrof yaitu hidup sebagai saprofit atau sebagai parasit dan autotrof yaitu mampu mengadakan asimilasi dibedakan menjadi dua golongan yaitu bersifat komutotrof dan bersifat fotautotrof. Kemudian yaitu pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu temperatur, kelembapan, sinar matahari. Sinar ultraviolet yang terkandung dalam sinar matahari dapat mematikan bakteri. Cara hidup ganggang yaitu fotoautotrof, dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis dilakukan oleh sel-sel yang mengandung klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Ganggang habitatnya hidup di tempat lembab, basah, atau perairan baik air tawar maupun air laut yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Nah, kemudian yaitu perkembangbiakan Schizophyta. Schizophyta berkembang biak dengan cara membelah diri. Pada umumnya, bakteri berkembang biak dengan cara vegetatif atau aksesual dengan membelah diri. Sedangkan perkembangbiakan bakteri secara generatif merupakan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Pertukaran materi genetik disebut rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA. Perkembangbiakan pada ganggang yaitu pembelahan sel, fragmentasi, dan spora. Pembelahan sel yaitu sel membelah menjadi dua yang saling terpisah sehingga membentuk sel-sel tunggal. Pada beberapa generasi sel-sel membelah searah dan tidak saling terpisah sehingga membentuk filamen yang terdiri atas deretan mata rantai sel yang disebut trikom. Kemudian pada fragmentasi, fragmentasi adalah cara memutuskan bagian tumbuhan yang kemudian membentuk individu baru. Spora, yaitu pada keadaan yang kurang menguntungkan akan terbentuk spora yang sebenarnya merupakan sel vegetatif. Spora ini membesar dan tebal karena penimbunan zat makanan. Nah, selanjutnya yaitu peranan Schizophyta dalam kehidupan sehari-hari pada bakteri yaitu sebagai pembusukan atau penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Yang kedua yaitu bakteri dimanfaatkan sebagai pembuatan makanan atau minuman hasil fermentasi. Yang ketiga penyuburan tanah. Yang keempat penghasil antibiotik. Yang kelima pembuatan zat kimia.
Dan yang selanjutnya yaitu berperan dalam proses pembusukan sampah dan penelitian rekayasa genetik. Kemudian yaitu peranan ganggang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu alga hijau digunakan sebagai makanan suplemen, obat-obatan, dan kosmetik. Alga merah digunakan sebagai makanan suplemen kesehatan, dan alga merah juga menghasilkan keragenan, yaitu senyawa yang berperan untuk membuat es krim. Oke teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dijelaskan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.